Dan untuk mengetahui persiapan gelaran hajatan rakyat Ganjar Mahfud, sudah ada gitaris Slank Abdi Negara yang besok juga akan mengisi acara hajatan rakyat Ganjar Mahfud. Selamat malam Bang Abdi. Selamat malam Mas David. Ya, selamat malam. Bang, bagaimana persiapan gelaran hajatan rakyat ini? Persiapannya alhamdulillah udah 90% ya. Sekarang udah berkumpul semua untuk gladi resik terakhir malam ini. Dan besok insya Allah jam 2 kita udah mulai acara. Tapi aktiviti yang lain sebelum acara konsernya itu akan banyak dari pagi di sekitar GBK. Apa saja yang akan ditampilkan? Ini kan tadinya hanya konser ya, tapi ternyata berkembang banyak sekali dari berbagai macam komunitas dan kelompok yang ingin ikut berpartisipasi ya. Jadi akhirnya kami terbuka aja untuk siapa aja yang ingin ikut berpartisipasi. Tapi tentunya yang terbaik ya, karena akan ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi mulai dari kegiatan komunitas, flash mob dan lain-lain. Terus ada tarian yang sangat menarik dari Mas Guru Soekarno Putra, ada marching band, banyak kegiatan-kegiatan di bawah panggung gitu ya. Dan setelah itu masuk acara di atas panggung akan banyak tentunya artis-artis, ada Slank, ada Kotak, dan masih banyak band yang lain. Mereka akan tampil di atas panggung sampai sebelum jam 18 ya. Oke. Lalu dan yang pasti ya kenapa? Iya, silakan dilanjutkan, silakan. Yang pasti puncak acaranya kan yang paling ditunggu-tunggu adalah kita semua, bukan hanya yang datang tapi saya sendiri juga pengen dengar apa yang akan disampaikan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi nanti beliau berdua akan menyampaikan sesuatu begitu ya di puncak acaranya. Iya, itu yang kami semua menunggu gitu kan. Oke, baik. Lalu siapa saja acara ini bagaimana? Sorry. Ya, silakan Bang. Ya, karena acara ini memang kita ikut berpartisipasi sebenarnya ingin selain mendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud juga ingin mendengar apa yang akan mereka sampaikan, apa yang akan mereka janjikan untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, dan kita percaya juga bahwa besok itu tentu para relawan dan pendukung akan hadir ya, akan memenuhi GBK tentunya ya. Ya, saya udah dapat info kemarin sudah banyak sekali yang meminta untuk hadir. Ada dari 2000 lebih organ relawan yang akan hadir. Kita harap itu semua akan menutupi kapasitas dari GBK ya. Mudah-mudahan cukup. Karena kalau nggak cukup pasti akan meluber keluar ya. Kapasitas GBK kan tribun dan dengan lapangannya mungkin sekitar 120.000 ya. Wow. Itu akan pack segitu. Yeah. Dan dari data yang kita terima udah melebihi dari kapasitas itu sebenarnya. Ditambah dengan masyarakat umum yang sudah banyak sekali yang sudah bertanya untuk bagaimana cara masuk ke GBK gitu. Baik. Lalu siapa saja rencananya tamu-tamu yang akan hadir? Tamu yang akan hadir ya, yang utama tentunya calon presiden dan wakil presiden ya. Dan kemungkinan akan hadir pemimpin partai-partai pengusung dan banyak tokoh-tokoh dari seniman, budayawan, civil society yang sudah mendaftarkan nama mereka untuk hadir. Mungkin akan ada 1000-an orang tokoh-tokoh dari berbagai bidang yang
udah menyatakan diri untuk hadir. Baik, Bang Abdi, kita tahu bahwa Pak Mahfud juga sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kemenko Polhukam. Lalu kemudian disusul bahkan barusan saja tampaknya Basuki Cahayapurnama juga melalui Instagramnya mengundurkan diri sebagai komisaris PT Pertamina. Lalu kemudian ada juga seruan dari Civitas Academy di seluruh Indonesia. Ada beberapa kampus-kampus guru-guru besar kemudian menyampaikan petisi begitu. Nah, apakah ada akan disampaikan juga hal yang sama di dalam acara besok ini? Kalau hal itu biasanya candid aja ya. Saya belum ada rencana seperti itu. Tapi saya sangat paham ya dengan mundurnya para tokoh-tokoh itu. Saya sendiri kan mengundurkan diri beberapa waktu yang lalu karena pertama melihatnya gini ya. Tadinya terus terang saya dan teman-teman memutuskan untuk ya udah kita nggak ikut-ikutan deh tahun ini. Karena cukup membingungkan ya, dinamika politiknya cukup membingungkan. Tapi begitu melihat perkembangan, yang kita lihat akan mengancam demokrasi, itu salah satunya. Dan melihat bahwa paslon nomor 3 nih Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kita anggap yang bisa meneruskan cita-cita reformasi dan menjaga demokrasi. Jadi kita memutuskan akhirnya udah kita akan dukung paslon nomor 3. Nah, keputusan saya akhirnya mengundurkan diri saat itu karena saya melihat saya harus turun nih, harus bukan hanya mendukung memihak gitu, tapi ikut membantu untuk bagaimana bisa memenangkan paslon 03 gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri gitu, karena dengan demikian saya bisa bisa all out untuk membantu tanpa harus berbenturan dengan aturan dan etika gitu. Ya, akhirnya itu yang saya lakukan. Selain itu ya kita melihat kan berbagai perkembangan bahwa kita tahulah bagaimana dukungan finansial terhadap paslon yang lain, sementara di paslon 03 terus terang begitu saya masuk mendekat dan melihat ternyata kasihan banget, memang harus dibantu ya. Dan kalau kita memang peduli dengan demokrasi ya kita harus turun tangan untuk ikut membantu. Oke, baik, mungkin singkat saja terakhir, seberapa urgentnya situasi demokrasi di Indonesia dari kacamata Anda atau mungkin juga teman-teman seniman begitu? Pertama, ya, itu tanda-tanda mulai terlihat kan awalnya dari keputusan MK yang menjadi polemik ya. Dan kemudian beberapa pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat dan masyarakat semua tahu terjadi pelanggaran-pelanggaran yang membahayakan demokrasi gitu. Dan menurut kami ini cukup urgent gitu, bahwa kita harus memenangkan orang yang peduli dengan keutuhan demokrasi, peduli dengan kesejahteraan rakyat, memihak kepada rakyat gitu. Makanya semua teman-teman sepakat kita harus turun membantu. Baik, Bang Abdi, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime dan sukses untuk acaranya besok. Jaga kesehatan selalu karena besok adalah hari yang besar ya. Sama-sama kita akan merayakan demokrasi juga. Terima kasih, selamat malam. Salam sehat.